Lalu tolong banget untuk kelancaran kenyaman diskusi online ini nanti teman-teman untuk tidak share atau mendistribusikan link Zoom ini ke orang yang belum regis. Itu dia 5 rules yang saya bacakan tadi, mohon dimengerti ya. Oke, mengerti teman-teman? Oh, Mengerti. thank you ya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mari kita mulai webinar ini dan mari kita pertama-tama untuk mendengarkan lagu himne dari TAU sekaligus video profile dari jurusan Information System dan Information Engineering. Yuk kita dengerin dan simak bareng-bareng ya guys. Boleh di-play videonya? When creation and hope meet together, you will need to choose the right way. When you believe for a better future, you will need to find the right place. Negeri Abeng University, we build on leadership. Negeri Abeng University, we are career ready professionals. We have had to choose and integrity. We will change the world with our skills. City.
only studying the theoretical things, but also the practical by doing some projects and assignments. Most of the projects will be related to the real working projects. We are offering the latest technology to be taught in this campus. For example, Java Mobile, which is the Android, interactive multimedia, and 3D. In the class, students and lecturers are using Google products, for example, Google Classrooms. This software or this application is used to interact between lecturers and students. And also, in the Google Classroom, they will know what is the date of each assignment. In this major, on programming, database, and multimedia. Oke, teman-teman, itu dia tadi video dari Himnet TAU dan sekaligus profil dari jurusan Information System and Information Engineering. Oke, selanjutnya acara ini kita akan masuk sesi sharing session dengan narasumber kita, Ibu Pramita Dwilasati, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Ari Irawan. Untuk itu, mari kita mendengarkan dengan seksama materi ini. Dan jangan lupa nanti kalian harus nanya ya. Yang nanya nanti bakal dapat hadiah loh. Itu clue-nya. Oke, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak moderator, Bapak Ari Irawan, silakan mengambil alih acara. Baik, terima kasih untuk Saudara Ari sebagai MC. Baik, selamat datang kepada adik-adik siswi SMA dan SMK. Selamat bergabung juga kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian, serta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Mohon izin perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ari Irawan sebagai dosen pada program studi Sistem Informasi di Universitas Tanri Abeng. Pada sore hari ini saya berkesempatan untuk memandu acara webinar kita kali ini dengan topik Creative Website Design with Figma. Berbicara tentang era globalisasi, tentunya semua mengalir seiring dengan perkembangan zaman. Dewasa ini, semua sektor di kehidupan telah mengalami perkembangan. Tidak terkecuali juga dengan dunia teknologi dan informasi. Semua sektor yang berkaitan dengan teknologi dan informasi semakin berkembang dari hari ke hari, termasuk juga perkembangan jaringan internet. Melalui jaringan internet, setiap orang di belahan dunia manapun dapat terhubung satu sama lain. Melalui jaringan internet pula, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Setiap perkembangan dapat dengan mudah dan cepat diinformasikan kepada semua masyarakat tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Internet sangat erat kaitannya dengan mediator yang dinamakan website.
Situs website mampu menjembatani komunikasi antar umat manusia di seluruh belahan dunia. Saat ini, website tidak hanya eksklusif untuk perusahaan besar atau organisasi ternama atau pemerintahan saja. Bahkan sekarang ini website dapat dimanfaatkan untuk tujuan pribadi, seperti berbagi pengalaman perjalanan atau traveling, kemudian menulis tutorial, atau dapat menampilkan karya dan portofolio kita. Dengan memiliki website, kita dapat secara langsung menyajikan informasi yang membantu kita dalam memperkenalkan merek atau produk yang dipasarkan atau dijual. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk menciptakan website bagi orang awam yang tidak mengerti sama sekali akan pemrograman komputer? Untuk itu, bersama dengan kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Ibu Pramita Dwi Larasati, SSK.M.Com. Beliau adalah dosen tetap pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Tanri Abeng, Jakarta. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan dalam bidang teknologi informasi, seperti kegiatan Digital Talent Scholarship yang diadakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Untuk pembicara akan memaparkan materinya kurang lebih selama 45 menit ke depan. Di tengah-tengah, para peserta webinar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat yang ada. Nanti setelah pembicara selesai memaparkan materinya, akan diadakan sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang telah disampaikan di kolom chat akan dipilih, kemudian akan disampaikan secara langsung kepada pembicara. Bagi 3 orang yang pertanyaannya terpilih, khusus untuk adik-adik SMK dan SMA, akan mendapatkan door prize dari bagian marketing Universitas Tanri Abeng, Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Pramita Dwi Larasati untuk memberikan materinya. Kepada Ibu Pramita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ari atas pembukaannya. Oke, apa kabar semuanya? Selamat sore. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, saya izin share screen ya. Gue baru tahu Sari itu. Gue tahu dari cewek gue, Bang, asli. Kan ketemuan kemarin. Oke, sekali lagi diingatkan ya teman-teman, saat narasumber memaparkan materi, boleh teman-teman untuk menyimak dan mematikan mikrofonnya ya. Terima kasih. Oke, sebentar saya screen. Oke, saya share screen sudah tampil kan ya? Ari tampil nggak ya? Share screen. Sudah, Mbak Mita, ada. Tampil. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian, mahasiswa SMK dan SMA. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi atau seminar dengan topik kreatif web design menggunakan Figma. Kreatif web design with Figma. Di sini kalau kita ngomongin web design, berarti kita akan bahas mengenai desain, gimana desain web menggunakan Figma. Oke. Sini desain
Pengertian desain dulu yang kita tahu adalah desain dalam Kamus Besar Oxford adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan, pakaian, atau objek lainnya sebelum benar-benar dibuat. Dalam kategori lain, desain itu juga merupakan sebuah kegiatan kreatif yang menyusun rencana dan rancangan untuk suatu benda, gambar, atau objek lainnya. Jadi sebelum direalisasikan, biasanya menjadi sesuatu yang kita gunakan, kita desain dulu untuk agar objek tersebut memiliki nilai lebih, kenyamanan yang lebih baik, dan bisa diterima oleh penggunanya. Jadi desain juga merupakan suatu rencana yang terdiri dari beberapa unsur untuk mewujudkan suatu hasil yang nyata. Tujuan desain ini yang pertama adalah sebagai identitas, di mana dia memang merupakan suatu gambaran dari identitas dari objek yang akan kita buat. Lalu kenyamanan indrawi, di mana kita membuat desain objek, berarti kita akan memiliki sesuatu yang ada nilai estetiknya. Setelah mencapai kenyamanan fisik, dalam kategori ini adalah penerapan ergonomis, dan memberikan nilai dan makna yang disampaikan. Serta menyampaikan gagasan yang ingin disampaikan. Jadi kalau kita membuat desain, pasti kan kita menyampaikan sesuatu hal dari sisi bentuknya, seperti yang kita mau, warnanya, gambarnya seperti yang diinginkan. Oke. Prinsip desain itu sendiri adalah prinsip dari desain itu meliputi bagaimana kita memanipulasi beberapa aspek, antara lain keseimbangan, kontras, pengulangan, perpaduan warna, dan lain sebagainya pada desain yang kita rancang. Jadi prinsip desain ini selaras dengan ilmu ergonomis yang tadi dibahas, bahwa memang terjadi interaksi antara manusia dengan elemen-elemen yang ada dalam suatu sistem, serta profesi yang dipraktikkan berdasarkan teori, prinsip, data, dan metode. Jadi dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Oke, setelah kita bahas masalah desain itu apa, desain itu seperti apa, sekarang saya akan menjelaskan mengenai website. Website di sini adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau biasa disebut homepage. Menggunakan sebuah browser, menggunakan URL website. URL itu alamat untuk mengakses sebuah website. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam website itu ada 3. Yang pertama ada mohon maaf, Bu Pembicara, dari peserta ada tampilan slide-nya bisa agak dikecilin karena penampakannya terpotong dari peserta ini. Oke, sebentar. Sedikit lagi mungkin. Saya coba ulang ya, ini ya. Ya, oke. Ya, silakan Bu Pembicara. Iya, sip. Nah, kita balik lagi, tadi kita ngomongin mengenai unsur-unsur dalam website. Di sini ada 3. Yang pertama adalah domain, hosting, dan konten. Nah, untuk domain sendiri, domain ini merupakan sebuah merek. Jadi kalau kita bikin website itu adalah produk yang akan kita jual. Nah, domain itu adalah merek dari si produk yang akan kita buat. Jadi biasanya kita akan menggunakan domain yang lebih menarik untuk orang yang untuk menarik minat orang untuk melihat produk kita. Jadi biasanya untuk pemilihan nama domain itu unik,
lalu bisa diingat, yang jadi tinggal gampang untuk mengunjungi kembali. Kayak misalnya Facebook, kita orang sudah ingat. Itu nama domain yang memang singkat, padat, dan mudah diingat. Lalu yang berikutnya ada hosting. Nah, untuk hosting ini memang dia tidak kalah pentingnya dari domain. Hosting ini memiliki peran untuk menyimpan semua database. Jadi kayak skrip, gambar, video, teks, dan lain-lainnya yang diperlukan untuk membentuk suatu website. Atau kita bisa bilang hosting ini seperti cPanel, control panel untuk membuat website. Yang ketiga adalah konten. Di sini kalau nggak ada konten pada website, pasti website itu bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Biasanya konten pada website ini dapat berupa teks, gambar, atau video. Jadi kalau dilihat dari konten yang sering disajikan belakangan ini, ada beberapa macam website seperti ada sosial media, website berita, website jual beli, atau website yang memang berisi konten-konten yang berdasarkan minat, bakat, serta hobi yang dimiliki. Oke, selanjutnya adalah desain web. Di sini, desain web itu merupakan salah satu istilah tentang desain secara visual yang diterapkan kepada media digital atau dalam hal ini adalah website, di mana hal ini juga berkaitan dengan apa itu web development, karena pengembangan sebuah website tidak hanya menuntut fungsionalitas website tersebut, melainkan kita juga membutuhkan sebuah esensi seni yang disebut dengan desain. Jadi desain web itu sebenarnya sama kayak fashion, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada tren yang sama sekali baru, ada pula yang merupakan pengulangan dari tren beberapa tahun belakangan. Tapi elemen-elemen yang ada di dalamnya itu memang nggak banyak berubah. Jadi elemen dari desain web itu bukan hanya agar web itu enak dipandang, tapi juga biasanya memudahkan pembaca atau Google crawler ketika menjelajahi website kita. Dengan kata lain, biasanya meningkatkan user experience dalam menggunakan website kita. Oke, di sini ada 10 elemen penting dalam mendesain web. Jadi ketika kita mendesain web, ini ada beberapa elemen penting yang memang harus kita jabarkan dalam mendesain web. Yang pertama adalah layout. Layout itu disebut juga tata letak. Jadi layout sebuah situs web hendaklah mempertimbangkan letak penyusunan elemen-elemen desain yang memudahkan pembaca untuk mencerna aliran informasi. Jadi kadang kita harus perhatikan hierarkinya, urutannya, yang mungkin biasanya banyak suka ada, misalnya header di atas, ada menu, ada biasanya kadang ada di tengah tuh ada gambar slideshow produk atau slideshow tentang informasi. Nah di bawahnya ada layout mengenai footer dan sebagainya seperti itu. Jadi membicarakan mengenai tata letak suatu konten. Yang kedua adalah white space. Di sini white space itu berguna untuk membantu mata manusia mengorganisasi data. Jadi memang jika kita tuh belum familiar dengan istilah desain, biasanya white space itu bisa diartikan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Jadi suatu situs web itu kan sebuah ruangan berisi berbagai informasi. Jadi agar informasinya itu dapat diolah dengan baik, maka dengan baik oleh mata pembaca. Jadi ruang kosong itu berfungsi sebagai jeda. Jadi kita mata itu tidak terlalu capek lelah melihat dengan banyaknya misalnya gambar atau tulisan semacam. Jadi gunanya white space itu buat itu. Lalu yang ketiga ada jenis huruf. Jenis huruf di sini biasanya prinsipnya itu untuk memilih huruf biasanya agak beda dengan memilih huruf material cetak seperti browser dan lain-lain. Jadi ketika kita punya website, paling huruf-huruf yang sering kita gunakan adalah huruf-huruf yang memang pada umumnya. Karena kalau terlalu banyak ukiran, terlalu banyak bentuk, biasanya akan capek orang lihatnya, lelah matanya. Oke, selanjutnya ada pilihan warna. Di sini pilihan warna itu memang sebuah website itu kan merupakan sebuah kanvas ya. Jadi kita bereksplorasi di website tersebut. Jadi sama seperti lukisan. Kita eksplorasi di situ, tapi penggunaan warnanya biasanya kita yang tidak terlalu mengganggu mata atau penggunaan warna-warna hangat, warna-warna
yang cukup gelap. Misalnya untuk tulisan, biasanya kalau background-nya putih, tulisannya hitam, atau background-nya agak-agak terang, tulisannya agak-agak redup. Jadi ada penegasan di hurufnya, atau ada sisi hangatnya di bagian background-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada how to start. Jadi gimana sih kalau kita itu mau bikin sebuah desain web? Yang pertama itu kita harus mendengarkan kebutuhan klien. Kenapa? Kalau memang bahkan kalau kita pengen bikin website buat kita sendiri pun, kita kan menganggap diri kita adalah klien. Jadi kita tuh pengen bikin website seperti apa sih? Apa yang pengen kita tampilkan sih di dalam website tersebut? Informasi apa aja yang memang supaya orang tuh tahu nilai jual kita, gitu, nilai jual produk kita. Lalu selanjutnya adalah melakukan riset. Riset ini biasanya berhubungan dengan metode-metode yang ada atau hal-hal yang memang teori-teori yang sudah ada pada umumnya. Jadi ketika misalnya saya pengen bikin e-commerce, yang memang e-commerce lagi banyak ada. Oh, e-commerce tuh tampilannya seperti ini loh ya, butuh ini, berarti dia butuh gambar produk, butuh daftar harga, butuh detail informasi mengenai barang, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita mengumpulkan ide. Jadi dari kebutuhan yang sudah tahu, kebutuhan itu kan sifatnya masih ngambang gitu, masih abstrak. Lalu di riset, memperkuat itu supaya kita bisa mengumpulkan ide yang dimana langsung menjadi suatu bentuk untuk, untuk misalnya saya untuk mau bikin e-commerce, saya akan menyiapkan gambar, lalu detail informasinya, lalu kebutuhan harganya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memulai, 3 hal ini memang harus dilakukan. Oke, pada kesempatan ini saya akan menggunakan Figma untuk membuat desain web. Figma itu merupakan aplikasi interface desain yang berjalan di browser, dapat digunakan secara kolaboratif berbasis tim. Jadi kita bisa kolaborasi dengan teman yang akan di-share sebagai timnya. Figma merupakan aplikasi berbasis browser, jadi dia bisa dijalankan dalam browser atau versi desktop untuk Windows dan macOS. Lalu Figma itu selalu berjalan online di dalam aplikasi. Jadi sifat selalu online-nya ini memberikan beberapa nilai tambah dari aplikasi ini. Itu Figma memungkinkan kolaborasi langsung dan real time. Jadi kalau kalian tahu seperti Google Doc, nah Figma itu untuk bagian desain web itu Figma itu seperti Google Doc. Jadi bisa real time diedit dan kolaborasi dengan teman-teman yang memang diundang sebagai timnya. Lalu seluruh anggota tim dapat masuk ke suatu desain sekaligus secara bersamaan, membuat perubahan, dan semua desain tersebut akan disebar secara online. Nah, biasanya untuk membuat prototipe, kita dapat membuat hubungan pada desain, sehingga kita dapat mensimulasikan bagaimana pengguna akan mengalir melalui antar muka tersebut. Jadi untuk fase pengkodaannya, Figma itu bisa diekstrak, menghasilkan kode SVG, CSS, dan kode untuk iOS, Android. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung mencoba Figma. Oke, di sini tampilan awalnya Figma. Ini saya pakai yang web base ya dalam website karena lebih nyaman. Oke, di sini ini yang seperti ini ntar kalau memang kita kolaborasi dengan teman, nah seperti ini nomornya. Untuk yang baru pertama kali buat, tinggal sign up saja. Cukup mudah, masukin email aja. Lalu kalau saya udah bikin, jadi saya tinggal login. Oke, ini halaman home-nya Figma. Sini ada recent itu kayak recent review, jadi file yang baru kita buat atau file yang pernah kita lakukan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tombol. Nah, di sini new team itu biasanya kalau kita mau invite teman, jadi kita mau buat project baru, kita invite team, tinggal new team, apa nama timnya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk bikin baru. Nah, karena kita pengen coba buat, nah ini tampilan workspace-nya dari si Figma-nya. Jadi ini tampilannya, bisa dilihat bahwa di sini ada beberapa, ini toolbar yang bisa digunakan untuk memulai desainnya. Di sini ada frame,
Ada di sini ada untuk space, gambar, tinggal di sini ada pena. Di sini untuk teks. Nah, ini biasanya untuk nama. Misalnya kita coba bikinnya. Oke, sorry. Nah, ini namanya new. Kita simpannya dengan nama new. Nah, di sini, ini biasanya kalau kita buat nge-share, ini buat nge-running. Dan ini kalau kita collaboration dengan tim, di sini akan ada antar tim-timnya, lain sebagainya. Nah, untuk memulai desain, biasanya kita milihnya frame. Nah, untuk frame di sini, lihat sisi kanan. Nah, sisi kanan yang di sini nih, ini namanya adalah property panel. Jadi, ada desain, ada prototype, ada code yang bisa digunakan. Nah, karena tadi kita sudah memilih frame, kita pilih frame-nya. Nah, ini ada beberapa frame yang memang disajikan oleh Six Sigma. Ada phone, misalnya pilihan handphonenya apa, atau tablet, atau desktop. Misalnya saya pakai desktop nih. Oke, ini seperti ini. Ini adalah tampilan desktop, tampilan kanvasnya untuk kita mulai mengedit. Kalau kita klik objeknya, nah di sini sisi sebelah kiri ini ada layer, ada action. Ini adalah layer panel. Jadi objek-objek apa saja yang ada di dalam kanvas ini ntar akan tampil di sini semua. Ini ada desktop. Tadi kita sudah bikin ya, namanya desktop. Lalu di sini ada aset. Nanti aset kita bisa menyimpan beberapa objek untuk bisa digunakan kembali. Jadi kita simpannya sebagai aset. Oke, kalau misalnya kita klik frame-nya, di sini bagian desainnya akan terpampang jelas. Berbagai macam banyak informasi. Di sini frame-nya, ada auto layout-nya, atau misalnya di sini mau dikasih, ini kalau klik, kalau nggak hapusnya tinggal dimin aja. Di sini layout. Nah, misalnya kita pengen kasih layout seperti ini, nggak polos, kita kasih grid, kita kasih row, atau kasih kolom, seperti itu. Nah, ini tinggal dia mau berapa, biasanya ada misalnya 20, tinggal tambahin aja, warnanya juga terserah. Misalnya mau kayak gini. Oke. Nah, ini warnanya juga kita bisa pilih di sekitar, misalnya warnanya mau apa. Seperti ini. Balik pilih kayak gitu aja. Ini ada transparansinya. Tinggal diatur saja transparansinya. Oke. Selanjutnya ini kan sudah memulai background. Nah, background-nya selain bisa di-grid, misalnya grid-nya nggak jadi pakai, tinggal dihapus saja, hapusnya tanda minus. Lalu pengen nih kasih warna aja, oke, kasih warna, kita kasih warna. Warnanya bisa bikin kayak linear, gradient gitu. Kayak gini. Ini ada kita bisa ngatur gradientnya. Misalnya warnanya mau sini. Lalu kita gradientkan dengan si putihnya agak ada di sini, merahnya gini, kayak gini. Misalnya seperti ini. Jadi kita bisa kasih gradient. Oke, selanjutnya ini kan desktopnya sudah, kita pengen bikin. Nah, tadi kalau kita ngomongin desain web, berarti kan kita ngomongin layout, karena ini kan hambar ya, kosong gitu kan, cuma desktop background saja. Jadi misalnya tata letaknya paling sering biasanya kan di sini posisinya misalnya adalah gambar. Biasanya kan preview banner kan suka ada tuh banner kalau di website. Nah, ini bisa kita masukin aja. Nah, ini bannernya misalnya mau kita kasih gambar. Di sini ada place image. Misalnya ini ya. Oke, di sini nanti akan ada, tinggal klik aja. Nah, dia langsung akan masuk sesuai dengan apa yang telah kita sediakan. Untuk ini biasanya putarnya di sisi bagian desainnya. Nah, ini ada posisi tengah. Nah, dia harus di tengah. Lalu di sini sisi runcingnya, ujungnya itu loh. Misalnya kita kasih 25. Nah, ini akan berubah kan sisi ujungnya. Oke, untuk ini pun bisa ditarik. Sisinya, runcingnya itu mau seperti apa. Oke. Oke, sudah kayak gini. Lalu misalnya kita pengen bikin menu bar gitu kan, di atas tuh ada menu bar atau ada misalnya nggak usah pakai misalnya logo gitu kan, atau kalau nggak logo misalnya saya pengen tulisan dia menjadikan dia header. Nah, kalau kita ini bagian ini kan teks.
Kan teks yang tadi udah kita klik. Ini. Nah, di sisi sebelah kirinya di layar panel itu kan terlihat tadi kita sudah bikin rectangle seperti ini dengan gambar. Dan ada website nih, misalnya ini si tulisannya. Oke. Ini bisa kita untuk membesarkannya atau mengedit informasi teksnya ada di sisi sebelah sini di bagian apa tuh property panels. Di sini misalnya teksnya mau standarnya kan misalnya Roboto, lalu dia pengen agak lebih besar, agak bold misalnya. Oke. Selesai. Lalu warnanya untuk warna sama seperti yang tadi dengan background. Misalnya kalau warnanya putih dengan merah dengan hitam itu kan agak cocok, atau dengan agak warna lebih terang misalnya, atau warnanya agak ini bisa diatur juga sama. Oke. Nah, selanjutnya biasanya kan setelah ada logo biasanya tuh tulisannya menubarnya ya. Kita bisa bikin, oke misalnya home. Nah ini tulisannya mau agak lebih kecil, boleh kita kecilin. Oke, home. Di sini bisa menggunakan copy Ctrl C Ctrl V ya untuk mengopi objek. Biasanya tinggal Ctrl C Ctrl V, tinggal di drag saja. Nah kayak gini juga bisa. Ini misalnya about. Lalu profil lagi sini misalnya kontak. Oke. Posisinya ada di sini kan. Nah biasanya kayak gini tampilan layoutnya, atau mau ditambahin lagi. Oh di bawah itu pengen dikasih yang ada kolom dengan tulisan. Bisa kita buat seperti ini, lalu kita agak transparanin. Lalu misalnya kita mau kasih, kita ambil gambar dulu, coba. Ini kan gambarnya cukup besar. Kecilin. Oke, sorry. Nah, sama seperti tadi, ini bisa kita. Oke, lalu kita pengen kasih teks. Sini judulnya, lalu ada lagi teksnya. Biasanya kan kalau untuk tulisan kecil dia seperti ini. Oke, saya udah populer ini kayaknya. Ini pakai buat teks. Tinggal pastekan. Oke. Dia juga bisa sistemnya tinggal di zoom in zoom out pakai touchpad gitu. Jadi kalau misalnya kurang besar tinggal di zoom in zoom out, kita paste seperti ini. Jadi dia kalau teks di sini nggak terlalu bold. Tulisannya mungkin agak kita kasih seperti ini. Nah ini bisa disesuaikan juga. Kalau memang tulisannya terlalu gede, kecilin aja. Sama seperti ini dalam satu kolom. Oke, ini kan kadang ada beberapa hal yang sama. Ini bisa kita grouping. Di sini ada namanya grouping. Grouping itu klik kanan. Group. Nah, di sini ada group. Misalnya grup ini untuk teks. Kita namakan teks kolom. Lalu kita pengen bikin lagi. Oke, jangan lupa kita grup atau kita simpan ke aset, ke komponen dia untuk disimpan ke aset.
ketika kita buka aset, kita tinggal drag aja dia. Kita sudah tidak perlu capek-capek bikin lagi dari awal. Ini. Lalu, oke. Nah, ini kan udah misalnya kita pengen bikin slide tambahan lagi. Oke, frame-nya sama. Kalau di sini, ini kan kita simpan misalnya dia halaman. Sini misalnya saya simpan dengan about. Misalnya halaman home seperti ini juga bisa di copy paste. Kalau nggak pengen dibikin jadi aset, dia bisa di copy paste. Keuntungan aset itu, oke, kita bisa ambil satu page ini, kita drag, kita copy paste, dia juga bakalan sama, tinggal drag aja. Untuk ngedit tinggal di double klik, biasanya kalau double klik nongol vektor. Nah, kalau diklik gini aja, dia bisa ngedit. Nah, untuk edit gambarnya misalnya di sini, kita udah klik objeknya, tinggal ganti gambarnya, ganti aja. Biasanya kalau kita gantinya, ini kalau sistem kompresor. Nah, kalau di sini, kenapa tadi ada aset? Ini kan aset di bagian ini, atau apapun bisa kita simpan sebagai aset. Nah, karena kalau kita ngubah satu, biasanya kan namanya aset ya, pasti kita punya satu objek di sini, entah dia ada lagi di halaman berikutnya. Kalau kita ternyata setelah kita lihat-lihat warnanya kurang nih, atau pengen diedit seperti apa, nah kita cukup ngedit satu aja. Seluruh asetnya akan berubah. Jadi gini, dia akan berubah. Untuk judul misalnya juga kita klik. Sebenarnya akan berubah. Kayak gini, kenapa? Memang untuk perihal objek-objek yang dia bakal ada banyak dipakai di setiap halaman, itu lebih menyarankan menggunakan aset itu seperti itu. Oke. Lalu, nah di sini juga, sini bisa kita jadikan aset dia, kita grup dulu. Di sini misalnya home bar. Home menu, sorry. Bar menu. Oke, kita bisa jadikan dia sama kayak tadi. Aset. Jadi ketika kita tinggal buka asetnya aja, kita drag aja ke sini asetnya. Oke. Kalau menu-menu seperti ini, saya sarankan memang pergunakan aset grouping itu dijadikan aset, karena pada hal running, ketika kita akan mempresentasikan, dia kan akan menghubungkan page mana ke page mana, kayak ini misalnya home ini. Nah, jadi kan di sini udah ada dua desktop nih ya, udah ada dua tampilan, satu home, satu about. Nah, di sini saya pengen menghubungkan, jadi ketika kita sudah, misalnya sudah, terus saya pengen running nih. Nah, running kan kalau kita running biasa seperti ini, tampilannya akan seperti ini ya, standar. Teman-teman, tolong ya, mic-nya di-mute. Terima kasih. Oke, nah tampilan ketika di running akan seperti ini ya, standar. Hanya ada page 1 dengan page 2. Gitu kan. Kalau kita pakai grouping, oke, terus di bagian prototype, nah prototype ini, kita lihat dia misalnya on click dia akan dilarikan kemana? Misalnya home, kalau home kan ke halaman home, oke, kita buka about-nya, misalnya about saya akan membuat dia ke halaman navigate to halaman about. Jadi dia akan ada tuh, ada alur yang ada path-nya. Dia akan memanggil ke halaman ini. Kenapa? Kalau pakai grouping berarti kan kita nggak perlu capek-capek, karena dia akan udah nyambung sendiri tuh kayak gini. Oke. Jadi ketika kita
Nah, ini karena halaman home tadi enggak, kita bikin dia navigate to home. Kalau di running, oke, kalau di running, oke. Nah, dan ini kan ada home, ada about. Ketika diklik about, dia akan pindah ke halaman about-nya. Kalau kita balikin ke home, dia akan balikin ke home lagi. Seperti itu untuk bagian path-nya, memberikan alurnya. Oke, selanjutnya, oke, kita bisa masukin di Figma itu ada icon, beberapa icon yang memang bisa ditambahkan. Misalnya saya balik ke di sini di recent tadi tempat kita membuat ada icon. Nah, ini banyak iconnya, icon-icon Figma-nya. Misalnya saya pengen pakai gambar ini. Ini beberapa icon yang memang banyak digunakan. Jadi kita juga sebenarnya udah tahu gitu kan, icon kayak seperti ini, icon apa, biasanya dia icon untuk avatar, icon avatar dari suatu profil. Lalu misalnya icon telepon, jadi beberapa icon yang memang orang sudah pada tahu itu fungsinya buat apa. Sini biasanya tinggal di paste, sama tinggal di paste juga nggak masalah. Design. Nah, ini juga misalnya dia pengen seperti ini. Dia bikin. Oke. Untuk warnanya sama seperti hal-hal yang lainnya. Untuk ngedit warna di sini tinggal di bagian desainnya, properti panelnya tinggal dilihat di bagian warnanya. Misalnya pengen hitam. Untuk judulnya misalnya kita mau ambil dari aset lagi, ambil aja. Oke. Lalu misalnya kita mau buat button, kita tinggal drag. Nah, kalau button kan biasanya dia agak lebih nggak runcing ya ujungnya, jadi kita bikin kayak gini aja. Oke, button sendiri ini bisa digunakan buat apa, tapi saya pengen bikin button misalnya. Lalu warnanya misalnya agak tegas. Oke, kita kasih stroke itu garis tepinya, misalnya garis tepinya pengen putih, tingkat ketebalannya. Oke. Lalu efek, nah efek di sini ada beberapa efek yang disediakan, inner shadow, lalu ada drop shadow, dan ada layer blur, serta background blur. Ini sih pakainya inner shadow. Untuk teks sama, tinggal ditambahin di sini. Misalnya next. Kita ganti warnanya, karena background-nya agak gelap, berarti kita pilih warnanya yang agak cerah. Misalnya putih aja. Nah, kalau next-nya misalnya juga pengen bisa dijadikan, dia mengarah ke halaman mana, ini sama kayak tadi, buttonnya tinggal kita, objeknya tinggal kita klik, lalu kita pilih, misalnya next-nya menampilkan sedikit informasi, kita bikin kayak gini deh. Oke, kita bikin dia agak transparan. Di sini ceritanya dia berisikan informasi-informasi. Misalnya
Mohon izin mengingatkan Ibu pembicara waktu 10 menit lagi. Iya, terima kasih. Oke, ini misalnya kita kalau mau ngopi tinggal di drag aja objeknya, di bold seperti ini dan seperti ini. Oke, misalnya ini kita namain menu site. Oke. Nah, si next ini pengen ketika diklik akan menampilkan menu next ini. Kita arahkan dia on klik. Nah, karena dia tidak navigate, jadi dia nongol, sistemnya pop up, kita kasihnya overlay. Overlay di sini di menu site. Nah, ini ada tampilan overlay-nya mau seperti apa. Misalnya dia tampilnya di biasanya sih manual. Nah, ini ada posisi dia ketika tampil ada di mana. Kita arahkan misalnya ditampilnya di sini. Ketika kita running, ini kan masih yang tadi. Nah, ketika kita klik, nah dia akan nongol tampilan menunya. Oke. Nah, kalau untuk dari pen, di sini kan ada toolbar pen. Pen itu sama kayak kalau kita pengen bikin gambar yang tinggal di drag. Ini tinggal begini gitu. Jadi kita tinggal bisa merakit gambarnya sesuai yang kita inginkan. Ini nggak bisa aku gambar. Nah, itu fungsi dari si pen. Kalau udah tinggal di dan sekarang bisa jadi ini logo yang kita bikin tadi. Saya delete. Oke. Nah, untuk mengekstraknya di sini kan misalnya kita udah pengen jadi nih bikinnya pengen bikin kayak gini. Biasanya untuk dipakai ke real website-nya itu kan ada beberapa macam bahasa. Nah, biasanya kalau untuk dari gambar ini pakainya CSS. Jadi kita bisa menginputkan CSS dalam script bahasa pemrograman yang kita gunakan. Misalnya di HTML saya tinggal insert si CSS-nya. Untuk mendapatkan si CSS-nya, nah dia bisa CSS-nya per item. Misalnya icon ini. Kita bisa di bagian desain, di paling bawah itu ada export. Nah, di sini ada preview yang akan tampil untuk diekspor seperti apa. Di sini ada pilihannya, tadi ada SVG, ada PNG, JPG, dan PDF. Kalau mau satu desktop, itu juga bisa. Biasanya kita klik di sini. Nah, ini satu desktop, home. Di sini tinggal di copy paste, copy SCSS, misalnya saya buka di sana. Oke, di sini tinggal dipastekan. Nah, kalau untuk urusan CSS kan berarti kan kita akan simpannya ada CSS, lalu misalnya di sini tadi bagian body, pokoknya pengaturan CSS bagaimana mestinya. Oke, saya udah punya satu yang sudah jadi, yang tinggal di running, saya coba. Mohon izin 4 menit lagi, Ibu pembicara. Oke. Di sini misalnya saya sudah bikin kayak gini. Saya mau bikin sebuah personal blog misalnya. Dari personal blog ini, nah seperti ini. Saya ingin menampilkan beberapa konten yang bisa dilihat. Ini jadi dia hanya menampilkan beberapa konten yang memang saya suka lakukan. Jadi ketika saya running, ya di sini kan saya namakan ada home, menu bar, teach, park. Ini penamaan ini biar gampang nantinya di si CSS sih, karena ketika kayak namain home, oh dia mengacu yang sini mengacu pada semua posisi untuk home. Seperti itu. Kita running. Misalnya tampilan website saya seperti ini. Saya pengen ngelihat bagian halaman cafe. Nah, dia nongol seperti ini. Nah, ini tadi saya pakai teknik overlay yang memindahkan juga hanya ngasih pop up.
Nah, untuk exit-nya bisa di sini, kalau overlay bisa di button atau objek yang kita sebutkan, atau di luar dari konten di sini. Ini juga sama seperti itu. Untuk menu, saya tadi pakai cara yang menu overlay, yang ketika diklik, ini menampilkan banyak menu, yang kalau diklik juga menampilkan halaman yang tadi sudah disebutkan. Overall, penggunaan Figma ini, oh ya, dia memang bisa kita pakai buat kalau pengen presentasi misalnya ke customer. Dia pengen lihat overall seperti apa sih website yang dia inginkan, misalnya yang kita buat sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, itu kan kita bisa share ini di sini juga bisa nge-share ke tim atau ke orang yang memang ada di proyek kita, atau kita bisa ekspor as PDF. PDF itu misalnya dalam berupa laporan, kayak gitu, tinggal di pilih saja. Seperti tadi, tinggal diekspor. Ekspor home. Ganti dotnya misalnya di PDF. Tinggal diekspor dan dibuka. Nah, seperti ini. Biasanya memang tampilannya kan kalau kita mau presentasi ke customer atau ke orang yang memesan ke kita akan memberikan tampilan seperti ini loh. Gitu. Kalau memang dia tidak bisa membuka Figma-nya, kita bisa melakukan ini. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu pembicara. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu pembicara mengenai create desain web menggunakan Figma. Untuk sesi berikutnya, sebelum kita masuk ke Q&A atau sesi tanya jawab, kami persilakan untuk para peserta webinar untuk berfoto bersama. Jadi tolong diaktifkan dulu untuk play videonya untuk menampilkan wajah-wajahnya. Ya, silakan. Nah, kita mulai dari slide yang ke-1 dulu ya, dari bagiannya siapa? Dari saya, kemudian Saudara Visandi, kemudian Sandi, kemudian sampai ke baris bawahnya ke Hima, Ega, Putri, dan seterusnya. Kita mulai dulu dari situ. Saya kasih aba-aba dulu ya. Untuk ditampilkan dulu ya. Silakan yang belum ditampilkan mungkin ada Ibu Novering. Oke. Ada Saudara Pratama bisa ditampilkan. Kemudian Bapak Adeguna Pramurti bisa ditampilkan, Pak. Oke, saya kasih aba-aba semuanya dengan gaya tangannya begini ya. Ya, sama-sama tangannya begini. Ya, tangan kanannya begini semuanya. Saya kasih aba-aba. Bung Ari siap? Kak Ari siap untuk ya siap ya screenshot. Oke, siap. Saya hitung aba-aba 1, 2, 3. Tahan senyumnya tahan sambil senyum tahan. Bung Ari sudah oke? Oke. Mari kita pindah. Oke, kita lanjut ke bagian slide berikutnya. Yep. Ya, terima kasih untuk yang slide pertama. Yang berikutnya slide kedua itu ada dari baris Ibu Ida Farida sampai dengan Ibu Noverina, kemudian lanjut sampai ke baris bawahnya Pak Agung Desta, Ahiyat Maulana, Al-Fadel sampai Ngatino ya. Tolong bisa ditampilkan semua. Ditampilkan, jangan malu-malu. Ibu Tri Wahyu silakan ditampilkan, Bu. Ibu Meta silakan ditampilkan. Pak Hendra Budi silakan ditampilkan. Rizky Pratama dan Pratama silakan ditampilkan. Oke, sambil gaya ya, kasih gaya tangannya begini.
Kelihatan? Nggak kelihatan. Udah. Oke, ya. Saya hitung, saya kasih aba-aba. 1, Wait. Oke, tahan senyumnya, tahan. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke. Tahan senyumnya. Saya ulangi, saya kasih aba-aba. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, Bung Ari? Oke, mantap. Mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, berikutnya adalah Q&A atau tanya jawab dari para penanya. Saya sudah resume, kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya dan ternyata banyak sekali, ya, atensinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu nggak bisa semuanya kita jawab ya, tapi mungkin bisa pertanyaan yang sama bisa kita Oke, saya coba share screen dulu ya. Bentar. Ya, kelihatan Bu Pramita, Ibu pembicara kelihatan? Yep. Kelihatan ya? Atau kurang besar? Udah cukup, Pak. Ya, banyak sekali Bu pertanyaannya Bu. Oke, kita ambil aja ke yang secara umum, yang general. Ada pertanyaan dari apakah kita bisa membuat sebuah desain landing page menggunakan Figma. Jadi landing page itu yang seperti website bisnis, apakah nanti bisa terindeks oleh mesin pencari seperti Google gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah Figma lebih mudah dalam mendesain web dibandingkan dengan WordPress? Ya mungkin beda ini ya, beda peruntukan gitu ya, beda. Kalau WordPress lebih kepada CMS, Content Management System. Kalau Figma lebih kepada desain website. Ya. Website dia bisa berupa homepage atau landing page. Kemudian, apakah Figma menyediakan template agar lebih memudahkan pembuatan web? Ya, bisa nanti Ibu pembicara bisa menjelaskan. Kemudian, apakah mockup digital form? Ya, aplikasi-aplikasi mockup seperti Adobe Illustrator atau Photoshop bisa di-place template-nya di Figma ini. Dan apakah di dalam satu website tersebut, pixel by pixel sangat mempengaruhi running si website tersebut. Ya, atau tetap bergantung kepada bandwidth dari hosting. Ya. Kurang lebih mungkin nanti Ibu pembicara yang menjelaskan. Kemudian, dalam membuat desain web, apa saja yang bisa menjadi kendala dalam membuat desain tersebut? Wah, ini sense of designer-nya kelihatannya seperti itu. Kemudian, apakah keunggulan Figma dibandingkan aplikasi desain yang lainnya, aplikasi desain sejenis? Ya, katakanlah ada Microsoft Frontpage, kemudian Dreamweaver, ya, dan sebagainya. Kemudian, apa kita bisa menggunakan Figma di HP? Ya. Kemudian pertanyaan lagi, tips agar banyak ide dalam membuat desain web itu seperti apa? Kemudian untuk Figma, apakah ada laman untuk coding dan user interface test-nya? Wah, banyak juga ini kayaknya keterbatasan waktu. Jadi, bagaimana Ibu pembicara? Mungkin karena semuanya nggak dilayani, kita akan pilihkan 3 pertanyaan ya, yang kemudian nantinya berhak untuk mendapatkan door prize dari bagian marketing itu nanti di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana, para peserta tetap di acara kita ini ya, stay tune ya. Baik. Oke, boleh dipilih Pak. Ibu Mita atau saya nih yang milih nih? Bapak aja Allah. Baik, akan saya pilihkan. Yang beruntung itu adalah pertanyaan dari baik, yang pertama dari Saudara Ivan Demas Pambudi, pertanyaannya untuk aplikasi mockup digital seperti Adobe Illustrator atau Photoshop itu template-nya bisa nggak
dimasukkan Di ke Figma. Figma ini. Ya, betul. Jadi dari dari aplikasi mockup desain user interface bisa nggak kita jadikan template di Figma ini, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita pilihkan, ya kebetulan ada pertanyaan sama juga. Nah, ini dari pertanyaan dari mahasiswi atau dari Saudari Diana, apakah bisa berubah tampilan responsifnya? Jadi kalau yang kita desain untuk versi web dengan versi smartphone kan mungkin akan berbeda gitu ya. Nah, ini apakah di Figma ini bisa auto responsif, kurang lebih seperti itu maksud pertanyaan. Ketika buka di website sama buka di handphone gitu ya? Ya, betul. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga kita pilihkan dari, ini pertanyaan yang hampir sama ya. Ya, yang pertanyaan dari ayo siapa ayo? Siapa? Keunggulan boleh, Pak. Ya, dari Saudara Chandra Alfian Yudhistira, apa sih keunggulan Figma dibandingkan dengan aplikasi desain lainnya? Jadi kita sudah dapat 3 orang penanya, yaitu dari Saudara Ivan Demas Pambudi, dari Saudara Chandra Afrian Yudhistira, dan dari Saudari Diana. Ya. Silakan kepada Ibu pembicara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para. Terima kasih, Pak. Saya mungkin pertama coba jawab dari Chandra Afrian Yudhistira. Apakah keunggulan Figma dibandingkan aplikasi desain yang lain? Satu, di si Figma ini bisa running di website tanpa kita perlu install. Kayak tadi yang saya lakukan, saya merunning dia hanya di website saja. Yang kedua, tadi seperti saya bilang, dia bisa kolaborasi dengan tim. Jadi kita cukup send invitation ke tim, nanti tim itu tinggal akan buka. Jadi kita bisa kolaborasi secara real time di aplikasi Figma-nya. Itu kalau dari sisi keunggulan Figma-nya. Terus, saya langsung jawab pertanyaan berikutnya aja ya, Pak? Silakan, Bu. Oke. Yang kedua tadi yang Ivan ya? Ivan dulu ya, Ivan. Oh ya. Ivan apa Diana dulu? Oke. Yang Ivan, yang Ivan Demas Pambudi, apakah mockup digital from AI atau Photoshop bisa dipakai di Figma, dan apakah di dalam suatu website tersebut pixel by pixel sangat mempengaruhi running si website tersebut? Kalau dia bisa di-place di Figma itu enggak. Figma hanya bikin dari si Figma-nya saja, kalau pengen replace dari AI-nya itu nggak bisa. Jadi memang dia hampir sama kan, Figma itu sama si AI, fungsinya sama-sama buat bikin desain interface. Jadi nggak bisa kita place si AI ke dalam si Figma-nya. Lalu apakah suatu website tersebut pixel by pixel sangat mempengaruhi running? Ya, karena tadi dia ada untuk nilai vektornya gitu ya, jadi besarnya pixelnya, nah itu juga mempengaruhi running si website-nya. Kayak tadi saya running kan gambarnya juga agak lama, nah itu tuh mempengaruhi juga, jadi pixel by pixelnya. Sama kayak ketika kalau kita bikin website ya, ngerunning website biasa juga kan memang kalau gambarnya terlalu besar atau kontennya terlalu banyak, nah itu kan juga akan mempengaruhi running si website nge-load gambarnya. Gitu. Lalu yang terakhir ada dari tadi Diana ya. Apakah bisa berubah tampilan responsif? Nah, kalau ini, kalau dari Figma-nya kan kita hanya mendesain interface-nya lagi, interface-nya aja ya, tata letaknya, dan akan disimpan di CSS. Untuk nanti dia responsifnya ke arah di handphone seperti apakah di handphone tampilannya agak sesuai atau enggak, nah itu biasanya di dalam codingan HTML lagi, kita ubahnya, kita edit lagi. Jadi pure kalau dari si Figma ini, hanya kita mendapatkan CSS dari objek-objek yang sudah kita sajikan di dalam kanvas tersebut. Gitu aja, Pak. Gimana?
Oke, bagaimana dari saya rasa sudah cukup dijelaskan, sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu pembicara tadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin kami serahkan lagi kepada MC untuk acara selanjutnya. Silakan Saudara MC. Oke, thank you. Tadi 3 penanya yang terpilih oleh Pak Moderator, boleh dong sebutin nama dan asal sekolahnya? Ya, dari Saudara Evan Dimas Pambudi, ada? Bisa ya, di-unmute untuk suaranya? Di-unmute dan sebutkan atau di chat di sini, asal sekolah dan namanya. Ya, Saudara Evan Dimas Pambudi. Masih ada kah? SMK Cyber. Dari SMK? Cyber Media. Cyber Media. Cyber Media, oke. Kelas berapa? Lagi. Kelas berapa Kak Ivan? Sudah lulus. Kelas berapa? 10. Jurusannya? Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Jurusannya apa? Teknik. Teknik? Komputer jaringan. Komputer jaringan, TKJ. Baik. Terima kasih Saudara Evan Dimas Pambudi. Nanti tunggu sampai akhir acara ya. Berikutnya ada Saudara Chandra Afrian Yudhistira. Silakan, ada di sini masih ada? Chandra Afrian Yudhistira. Di manakah gerangan? Yo, mana nih Mas Chandra nih? Chandra Afrian Yudhistira. Kalau nggak ada nanti hangus nih door prize-nya nih. Halo, saya hilang nih. Aduh. Saya hitung ya. Ada nggak? Yo, ada nggak Chandra? Oh, ada tuh dari SMK Telkom. Dia kirim di chat. Oh, oke. SMK Telkom Pamulang. Boleh dong dibuka tuh mute-nya. Di unmute. Mic-nya, Kak. Boleh dong. Ya, saya dari SMK Telkom. Dari SMK Telkom, jurusan apa, Kak? Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Oh, RPL ya. Oke, Rekayasa Perangkat Lunak. Kelas berapa sekarang? Atau sudah lulus? Sudah lulus, Pak. Sudah lulus ya. SMK Telkom di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, baik. Terima kasih atensinya. Mohon ditunggu nanti sampai selesai acara ya, Kak ya. Iya. Baik, yang terakhir, penanya yang ketiga itu adalah Saudari Diana. Saudari Diana, silakan. Ya, halo Saudari Diana. Dari sekolah atau dari kampus mana, Kak? Dari sekolah SMK 3 Palangkaraya, jurusan TKJ. Dari kelas berapa sekarang? Sudah lulus. Sudah lulus, Kak. Oke, baik. Palangkaraya sekarang masih di sana ya? Luar biasa. Baik, terima kasih Kak Diana. Mohon ditunggu sampai selesai acara. Nanti ada sedikit door prize dari bagian marketing kami ya. Baik, selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Silakan Bung Ari untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih Bung Ari juga. Oke. Tadi sudah selesai sesi Q&A-nya. Mantap banget, antusias teman-teman. Keren banget teman-teman. Thank you banget. Kalian benar-benar full attention untuk acara ini. Next, kita ada seri dari tim marketing Tantri Abing University nih. Yuk, mari kita simak baik-baik pemaparan penjelasan materi dari tim marketing Tantri Abing University. Ya, terima kasih Mas Ari atas waktunya. Teman-teman, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cina. Saya di bagian penerimaan mahasiswa baru Tantri Abing University. Nah, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Kalian, alhamdulillah, kami sangat-sangat bangga. Artinya yang mengikuti webinar pada hari ini, saya lihat data kami dari seluruh Indonesia, Kak Ari. Jadi tadi saya juga ada mention dari Aceh juga ada, tadi juga ada Palangkaraya, dari Makassar juga ada, alhamdulillah. Iya. Terus saya juga sempat lihat tadi Ibu Esther Damanik, bisa mood-nya dibuka Bu Esther. Bu Esther Damanik kebetulan beliau Ketua MGBK Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih
Hai Ibu. Luar biasa, suatu kehormatan sekali Ibu bergabung dengan kami. Insya Allah nanti kita juga akan berikan kesempatan ya webinar dengan Ibu khususnya untuk jurusan biar teman-teman nih kelas 12 biar nggak salah jurusan begitu ya Ibu Esther ya. Ya, makasih. Ya. Oh ya, teman-teman, kebetulan kan kita sekarang ini lagi di masa pandemi COVID-19. Cuman kalian jangan khawatir ya. Jadi life must go on, kalian tetap tatap masa depan kalian, dan Tantri Abeng University sangat-sangat membantu kalian nanti ketika bergabung dengan kami. Kebetulan rektor kami langsung dari Bapak Dr. Tantri Abeng MBA, beliau akan memberikan kompensasi kepada teman-teman yang ingin kuliah di TAU. Itu apabila teman-teman mengikuti webinar series ini, itu ada kode promonya, sama dengan yang sudah kami tampilkan ini, takut corona, takut keluar rumah. Tapi kan mesti daftar online ya Bu Esther ya. Nah, kita langsung berikan voucher 50% Bu Esther. Untuk biaya semester, itu dari semester 1 sampai semester 8. Yang kedua, teman-teman juga bebas uang gedung. Sekali lagi, teman-teman juga akan dibebaskan uang gedung, kemudian dapat potongan 50% dari harusnya kalian bayar 100%, tapi kita potong 50%. Karena memang walaupun di masa sulit ini, teman-teman harus menomorsatukan pendidikan. Benar Bu Esther ya? Ya. Ya, kemudian juga kalian nanti bisa DM aja di Instagram kami di TAU University. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa ada di hotline kami 081 2372 9009 dan 081 3181 89500. Nah, di kita itu ada beberapa fakultas, ada School of Management and Leadership, kita ada manajemen, kemudian ada akuntansi, ada ilmu komunikasi, kemudian ada juga bisnis administrasi. Kemudian di fakultas atau di School of Engineering and Technology yang pada sore ini tadi kita sudah dengar ya paparan dari salah satu dosen terhits di Tantri Abeng University, Miss Mita namanya. Itu salah satunya kita ada arsitektur, kemudian teknik informatika, sistem informasi, kemudian teknik elektro, teknik perminyakan, dan teknik sipil. Begitu. Nanti teman-teman, tim PMB kami siap melayani 24 jam untuk kalian yang memang sekarang ini siswa kelas 12 atau yang sudah lulus memang sedang mencari kampus dan mencari jurusan, mencari kampus terbaik lah untuk kalian. Nah, kami juga ada informasi menarik. Kebetulan baru saja saya diinformasikan dari salah satu pihak kerjasama dengan kami, kita juga akan berikan beasiswa 100% untuk 15 orang. Nah, saya akan ambil seleksinya beberapa dari peserta webinar yang webinar series TAU yang nanti akan berlangsung untuk 10 program studi. Jadi teman-teman pantau Instagram kami, nanti kita akan share jadwalnya kapan, kemudian yang kedua untuk linknya apa, kalian pantau dan tolong teman-teman juga bisa informasikan ke teman-teman. Artinya ilmu ini sangat berguna di masa pandemi COVID sekarang ini. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin Ibu Esther bisa ada yang mungkin disampaikan? Perwakilan dari guru BK kebetulan ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kesempatannya. Ya. Saya usul aja supaya apalagi tadi ada yang untuk 50% ini bisa di-sharekan segera ke guru-guru BK supaya kami bagikan ke siswa kami masing-masing. Terlebih yang wilayahnya dekat dengan TAU. Siap. Siap Bu Esther. Segera akan kami share langsung ini. Langsung saya share. Ya. Terima kasih. Ya, ada mungkin teman-teman perwakilan dari kelas 12 atau dari guru lain, sepertinya banyak tadi guru-guru saya lihat sih dari beberapa perwakilan guru-guru SMA, SMK. Mungkin ada pertanyaan? Adik-adik? Ada yang mau tanya? Mumpung waktunya masih ada. Ya. Bu, saya mau nanya boleh nggak, Bu? Saya mau nanya boleh nggak, Bu? Kenalkan dong namanya siapa?
Boleh dong. Perkenal. Namanya siapa? Wih, Asalnya boleh. dari mana? Nama asalnya dari Indonesia, Ibu. Oh, Mantap iya, jiwa. sama ya. Tapi kita masih saudara sebangsa dan sedarah lah ya. Iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Dari sebelumnya, sorry Bu. Oh iya, kenalin dulu Ibu. Nama saya Ivan Demas Pambudi, bukan pakai E. Ntar kalau pakai N nanti jadi pemain sepak bola. Jadi saya berasal dari Jakarta Timur. Sekolahnya dulu tuh di SMK Cybermedia. Udah telat kuliah itu sekitar 4 tahunan. Terus kemarin udah daftar sih Bu di Tandri Abring tuh sekitar bulan September. Cuman mengingat saya juga kerja juga, jadi ada keterbatasan pas saat untuk pengisian KRS. Jadi ada pekerjaan di luar kota yang nggak bisa saya untuk mengisi KRS tersebut. Nah, apakah saya bisa melanjutkannya di semester antara ini gitu? Dan bagaimana flow dan mekanismenya, Bu? Ivan akan siap. Oke. Terkait dengan mekanisme dan tadi untuk case-nya Ivan, nanti kami akan langsung japri Ivan ya. Akan kami berikan pelayanan terkait dengan pelayanan akademik. Begitu Ivan ya. Pada prinsipnya jangan berhenti kuliah ya. Kami akan support, kami akan mendukung kalian, kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk tadi sih udah info sama Ibu Nani sih Bu di Bayi Japri sih tadi. Siap. Cuman nanti aku bantu follow up Ivan ya. Oke. Thank you Ibu. Siap. Sehat selalu Bu. Sehat selalu Bu. Sehat selalu. Thank you. Siapa Bu, lagi? Bu Paramita juga sehat selalu ya. Oh iya, kayaknya ini apa namanya fan berat Miss Gita. Ibu Lisi nggak ada di situ. Kak Lisi nggak ada di situ ya. Oke, thank you ya Ivan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman atau ada yang mau voucher? Bu, voucher makan aja Bu, yang banyak. Mau dong voucher. Nanti kita kapan-kapan akan kerjasama dengan salah satu brand ya. Brand ternama lah untuk voucher makan. Oke, masukan yang bagus. Brand sepatu ya, Bu? Oke, mungkin moderator ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah cukup, ada Bu. yang lain? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Saya informasikan lagi 3 pemenang untuk pertanyaan tadi. Nanti habis selesai acara saya akan japri. Kemudian ada juga informasi untuk yang tadi, kan kalian pasti pantau ya story kami. Jadi ada 3 yang beruntung, nanti akan mendapatkan pulsa kuota internet. Itu ada yang di kami, data kami, ini ada namanya Agung Desta. Agung Desta ada? Dari bukannya SMA Kak Prodi itu, Bu? Pak Agung, Bu? Bukan. Dari SMA Negeri 10 Tangsel. Kemudian ada Instagram atas nama Huasia, nanti akan saya DM, sama Amarli. Ya, selamat ya teman-teman, terpilih akan mendapatkan kuota internet. Seperti itu. Jadi teman-teman pantau Instagram kami, kita akan berikan lagi webinar series untuk program studi selanjutnya. Seperti itu, sangat-sangat menarik. Oh ya, sama nanti kita akan berikan e-sertifikat ya, moderator. 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 Iya, nanti akan diberikan e-sertifikat ya untuk para peserta yang bergabung di sore hari ini. Ya, oke, baik. Bagi e-sertifikat. Baik, bagi terima kasih Bu Marketing. Bagi para peserta nanti akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing sesuai dengan yang diisikan pada saat registration form kemarin ya di Google Form-nya. Ya. Untuk para penanya tadi, ya Bu Sinta jangan lupa. Oh ada siap. Orang, saya langsung isikan. Di Japri ya Bu, tadi saya Japri. Ya, jangan lupa. Di Japri aja. Oke. Baik teman-teman, saya kembalikan. Ada lagi Bu Sinta, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Silakan kalian Bu, bisa. Corona kapan kelar Bu? Untuk Corona kapan? Kita serahkan sama yang di atas ya. Mudah-mudahan Corona cepat selesai dan kita semua beraktivitas kembali. Ya, seperti itu.
Ada lagi? Di chat ada lagi nggak? Kakak moderator? Mungkin coba di... Nggak ada. Mungkin lagi sedang lapar-laparnya. Saya lihat dari SMK Telkom juga ada. Selamat bergabung teman-teman SMK Telkom. Kemudian dari SMA Negeri 10 Tangsel, tadi juga ada dari Palangkaraya. Kemudian dari Makassar, selamat datang Makassar. Apa karabe? Apa karaba? Kemudian dari mana lagi nih saya lihat? Baji-baji, Ibu. Baji-baji, oh ya baji-baji. Oke, ada lagi? Ivan mau nyanyi? Oke, ada lagi nggak teman-teman? Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan. Bu, kolam renang kapan rampung? Ya, oke. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan apa namanya untuk ilmu pada sore hari ini apa namanya bermanfaat bagi teman-teman atau peserta webinar series di sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator terhits Seswadharma Raya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sinta. Dan saya kembalikan lagi kepada host terhits juga di Swadharma nomor 58 ya. Bung Ari Martua. Silakan Bung Ari selaku MC dan host. Terima kasih Bung Ari juga. Saya dari Swadharma. Ya, mantap, mantap. Oke, itu dia tadi teman-teman acara webinar kita dengan tema Creative Website Design with Figma yang sudah dipandu oleh Bapak Moderator Bapak Ari Irawan sekaligus di narasumber oleh Ibu Pramita Dwi Larasati selaku dosen sistem informasi di Tariabe University. Dan juga tadi sudah ada penjabaran dari Ibu Sinta selaku marketing di Tariabe University. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk daftar segera di Tariabe University. Gunakan kode voucher yang tadi teman-teman, jangan lupa. Oke. Sepertinya kita sudah hadir di penghujung acara, teman-teman. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah datang dan join sekaligus aktif berpartisipasi di acara webinar ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kalian semua keren, kalian semua luar biasa. Saya sebagai MC Ari Martua undur diri dan ingin menutup acara ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di event-event kita selanjutnya. Bye-bye.